Halo, selamat siang semuanya ya. Terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang selalu stay tune di channel saya dan mengikuti update info di channel saya. Jangan lupa subscribe dan tonton videonya sampai habis. Jadi jangan di skip ya. Kalau di skip nanti kalian misinformasi. Nah, oke. Kemarin di dalam saat saya live ada yang bertanya, Mbak Kontreng teman saya diterminit majikannya, tetapi tidak mendapatkan hak ganti rugi 1 bulan gaji atau setara 1 bulan gaji karena tidak ada pemberitahuan dan sekarang anaknya berada di Indonesia. Bisa membantu apa tidak? Well, di sini ada beberapa pemutusan kontrak yang memang majikan ataupun pekerja itu dibolehkan untuk tidak perlu mengganti rugi atau Anda tidak perlu mengganti notis. Di mana itu ada beberapa kondisi, di antaranya adalah satu, jika kondisinya membahayakan keselamatan Anda, ini untuk pekerja. Yang kedua, jika Anda dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Yang ketiga adalah kondisi kerja atau workload-nya atau overtime pekerjaannya tapi membutuhkan kronologi dan bukti serta jadwal. Nah, ini sudah pernah dibahas dan bahkan akan saya ulang kembali, tidak mengapa. Tetapi kali ini akan saya ambil short videonya. Dan kenapa sih yang kemarin mbaknya juga tidak menerima 1 bulan gaji sebagai pengganti notice? Well, kemarin saya juga membahas bab warning letter. Apa itu warning letter? Nah, di sini adalah peringatan, surat peringatan dari majikan tentang satu, keteledoran bekerja, dua, kurang fokus Anda, yang ketiga adalah pelanggaran yang terjadi pada pekerjaan Anda yang terjadi di dalam rumah majikan. Nah, di sini sekali lagi sebelum kita masuk ke rumah majikan atau sebelum kita menyetujui kontrak kerja kita, di saat interview dipastikan teman-teman harus bertanya beberapa pertanyaan, diantaranya adalah main duty atau pekerjaan yang diutamakan itu yang mana. Jika menjaga anak, otomatis pekerjaan yang diutamakan adalah menjaga anak melalui keselamatan dia, sekolah kalau memang sekolah ya kan, terus makan mereka, dan bahkan child minding ini di Hong Kong itu sangat-sangat common, dimana kadang majikan kita menganggap bahwa kita sebagai PRT-nya harus mengkontrol semuanya apa yang terjadi pada anaknya, termasuk pekerjaan rumah mereka atau PR mereka ya. Jadi di sini yang mungkin teman-teman agak merasa kaget atau bahkan merasa tidak adil dengan hal itu, tetapi ada baiknya itu dibicarakan di depan biar nanti di belakangnya teman-teman tidak mengalami masalah ya. Karena kalau tidak dibicarakan di depan, belakang hari majikan mengklaim Anda tidak mampu bekerja dengan baik. Nah, di sini yang kemarin kasus yang disampaikan kepada teman kita adalah di mana teman tersebut anaknya nakal. Ya, anaknya nakal dan masih di bawah umur, artinya masih di bawah 11 tahun. Karena di Hong Kong kalau Anda masih di bawah 18 tahun ataupun masih di bawah 11 tahun Anda masih dianggap belum dewasa. Jadi itu masih dianggap underage ya kan. Dan tugas kita adalah jika kita membawa keluar masuk anak kita untuk tuition, anak didik kita untuk sekolah atau apa, harap diperhatikan senakal-nakalnya anak tersebut, kalaupun ia dia BH itu sebaiknya diperhatikan di saat mereka menyeberang jalan. Jadi jangan Anda fokus ke HP Anda ya. Itu diperhatikan. Kalau memang dia tidak mau disampaikan dengan sangat mungkin agak dipaksa atau apa, dan itu bisa disampaikan ke majikan juga nanti kalau memang terjadi perselisihan antara Anda dengan anak asuh Anda. Karena tidak dipungkiri anak asuh di Hong Kong itu kena princess syndrome juga, dan juga susah kadang diatur karena dulu dengan pembantunya yang dulu lebih mengikut sama pembantunya yang dulu, atau kadang majikan atau ibunya atau orang tuanya kurang perhatian sehingga mereka membuat masalah dengan kita ya. Jadi memang agak susah di saat seperti ini. Dan kemarin kejadiannya adalah si mbaknya anaknya hilang atau melarikan diri dari dia dan tidak mau digandeng, alasannya otomatis alasannya tidak suka sama Cece atau apa, itu terserah. Tetapi di sini akhirnya mbaknya ini menelpon majikannya menyatakan anaknya tidak ditemukan. Nah, susah dan akhirnya hilang dan lapor polisi.
majikan lapor polisi, tapi majikan tidak mau tahu bahwa kondisi anaknya ini yang nakal, ini yang susah. Jadi sementara temennya ini mungkin kurang bisa bahasa, ya kan, masih dari Indonesia. Nah ini yang susah, kalau teman-teman dari Indonesia itu sangat susah karena harus belajar bahasa ya di sini ya, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan untuk menjaga anak memang kita lebih fokus ke anaknya, pekerjaan lainnya mungkin kurang fokus atau kurang, tetapi kadang majikan menuntut perfect, ini yang lebih susah lagi. Tapi diharapkan teman-teman tetap bisa mensiasati dan memberi penjelasan kepada majikan agar lebih mudah. Kenapa kita mengutamakan bahasa dan komunikasi ya. Hingga akhirnya mbaknya diterminate oleh majikan dengan alasan neglected the job atau abandon the child. Nah, di sini atau careless. Nah, kalau seperti ini, meskipun itu bukan ada indikasi penculikan atau apa, anaknya kembali ditemukan pun, itu majikan bisa melaporkan ke imigrasi bahwa Anda teledor. Nah, di sini yang susah, di saat kita tidak mampu berbahasa dengan baik, kita tidak mampu menjelaskan satu kronologi bagaimana kehilangannya di saat Anda berhadapan dengan kepolisian juga. Ini mengimbas kepada Anda yang nanti menjadi performance Anda bad performance, termasuk juga ini adalah satu bentuk kurangnya tanggung jawab kita untuk menjaga anak majikan kita, dan itu mempengaruhi ban 1 tahun atau blacklist 1 tahun. Nah, di sini yang menjadi masalah. Kenapa agen menyatakan dia harus menunggu 1 tahun dulu, dan harus ada penjelasan. Jadi di sini nanti kalau mbaknya ini kembali ke Hong Kong dan bekerja harus ada penjelasan. Memang pernah terjadi hal seperti ini, tetapi tidak ada indikasi terluka, anaknya juga kembali, dan mungkin karena kenakalan anaknya dan mbaknya belum bisa kontrol anaknya dan lain sebagainya. Ini perlu dijelaskan dan clear, tidak ada kasus kriminalnya termasuk nomor laporan tersebut ke kepolisian. Jadi harus clear penjelasannya demi mendapatkan approval visa selanjutnya dari imigrasi Hong Kong. Dan juga Anda harus mendapatkan garansi letter seperti halnya SKCK ya. Jadi garansi letter mungkin agen Anda menjamin hoi poceng, kalau kamu akan bekerja dengan baik-baik, kalau kamu mempunyai attitude yang baik, kamu bisa bekerja. Nah ini harus ada poceng dari agensi, dan Anda dipastikan harus dalam 24 bulan atau dalam 2 tahun itu di bawah pengawasan harus finish kontrak Anda dengan berbagai alasan, kecuali alasan itu tadi, di mana Anda dipekerjakan tidak sesuai kontrak dan juga kondisi kerja tidak memungkinkan. Tetapi kalau kondisi kerja Anda membutuhkan jadwal dari pagi sampai tidur Anda. Jadi teman-teman ini harap memperhatikan juga ya, karena ada beberapa syarat di mana memang majikan boleh menterminate Anda tanpa mengganti rugi 1 bulan gaji jika satu, Anda tidak mampu bertanggung jawab penuh dengan tugas Anda. Salah satunya itu tadi. Yang kedua adalah catatan kriminal Anda mungkin mencuri di rumah majikan ataupun terjadi di luar rumah majikan. Tetapi kalau di luar rumah majikan dan ternyata majikan Anda berani menggaranti Anda bahwa sebenarnya Anda baik-baik saja di dalam rumah majikan, Anda tidak masalah, Anda hanya bisa bekerja di satu majikan yang sama sampai majikan Anda tidak mau dan Anda tidak berhak untuk pindah majikan. Yang ketiga adalah jika memang Anda bad behavior. Nah, di sini bad behavior ini banyak sekali yang membuat kita seperti halnya itu tadi, ada warning letter, meskipun itu masalah kecil tidak masuk di akal. Warning letter dari majikan ini sangat berpengaruh ke depannya. Jadi harap diperhatikan, kalau misal ternyata itu tidak sesuai fakta, warning letternya tidak sesuai fakta, Anda harus mengumpulkan bukti, membuat jurnal dan penjelasan kepada imigrasi secara detail. Demi memenangkan kasus Anda membutuhkan backup dari organisasi ataupun KJRI, tapi KJRI jarang biasanya ya. Nah, biasanya ini rekomennya adalah Christian Action, JPMI atau Mission. Silahkan Anda pilih. Yang utama adalah di Hong Kong itu ada serikat buruh yaitu Indonesian Migrant Worker Union atau IMWU yang bekerja sama dengan Mission dan Mover, bisa membantu Anda untuk membuat kronologinya. Dan apakah kronologi nanti diloloskan atau tidak, itu kembali lagi bagaimana Anda memberikan bukti-bukti yang secara detail dan kembali kepada imigrasi Hong Kong. Sekali lagi, majikan maupun pekerja mempunyai hak yang sama, mempunyai juga tata cara yang sama pemutusan kontrak dengan tanpa memberikan ganti rugi dengan syarat ketentuan berlaku.
Untuk lebih detailnya, kalau Anda tidak mendengarkan video ini dengan habis, maka Anda akan misinformasi. Dan kalau memang Anda ingin tahu, bisa nanti subscribe. Jangan lupa tonton sampai habis dan baca di deskripsi bawahnya. Dan kalau memang ada topik yang perlu dibahas, boleh komentar, akan saya bahas selanjutnya. Sayang.